Anda ini pasti tidak suka atau tidak hobi dengan matematika, nggak kayak Jerome Pauline ya, apa-apa dimatematika-in. Kalau Anda pasti, saya yakin, saya lihat dari raut wajahnya dan sebagainya, ini kayaknya Anda tidak suka. ChatGPT kalau di tempat kami itu malah jadi support sistemnya ya, tapi yang kami utamakan adalah Anda harus punya fondasi dulu sebelum menggunakan AI itu, gitu ya. Halo, selamat bergabung ini teman-teman netizen yang berbudiman. Nama saya Gusta Pinem dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari netizen-netizen, utamanya terkait Fakultas TIK itu sendiri. Pertanyaannya, nomor 1, apa sih bedanya SI dan TI? Terus prospek kerjanya gimana? Oke, ini yang paling sering ditanyakan ya. Jadi SI-TI itu ibarat, kalau saya boleh katakan itu ada satu klan lah. Kita satu klan di mana punya irisan yang kuat. Nah, kalau yang kebetulan saya di SI ya, jadi saya mau sampaikan dulu yang SI. Jadi SI itu 60% teknologi informasi, 40%-nya adalah manajemen. Jadi kita belajar teknologi informasinya, tapi juga terkait manajemennya juga. Nah, jadi ini terbuka untuk mungkin yang jurusannya IPA, IPS, bahasa, atau SMK, kejuruan dan sebagainya bisa masuk ke sana. Dan kalau yang TI, kebetulan saya dulu kuliahnya juga di TI, jadi mungkin porsi pembedanya adalah di programming dan tentunya ada matematikanya juga ya, lebih banyak matematikanya daripada SI. Tapi kalau dari segi mata kuliah kita hampir sama, programming kita juga belajar. Cuma kalau di TI programmingnya lebih banyak, kemudian jaringan juga ada, kemudian keamanan juga main di sana. Nah, kalau prospek kerjanya banyak lah sekarang lah prospek kerja yang dari bidang SI maupun TI ya. Beberapa juga sama, programmer, IT konsultan, kemudian kita juga ada yang jadi alumni kemarin konten kreator masuk gitu ya. Kemudian ada juga yang bikin startup. Rata-rata bidangnya tetap di IT, tapi hampir semua lowongan pekerjaan sekarang itu bisa terbuka untuk background ilmu yang masing-masing. Itu mungkin. Nah, next pertanyaan yang kedua. Kalau mau masuk SI atau TI itu harus bisa pelajaran apa aja? Oke, pelajaran ya. Nggak harus semua pelajaran dibisai ya, nggak bisa matematika bisa masuk, nggak bisa agama bisa masuk, nggak, sangat bisa. Jadi nanti Anda tinggal memposisikan aja ketika perkuliahan gitu ya, karena intinya kembali lagi kuliah itu tidak hanya tentang mata pelajaran, tapi juga tentunya pengalaman. Nah, jadi pengalaman yang di FTIK ini terutama adalah kita ada program magang 1 semester itu dikonversi menjadi 20 SKS. Jadi ibaratnya 1 semester Anda nggak di kampus, magang di luar, pengalaman yang kita kejar, bukan terkait apa yang dikerjakan, tapi pengalaman, kemudian ilmu yang bisa diterapkan. Itu pertanyaan yang ketiga. Mahal nggak sih kuliah di USM? Kalau ada quote gitu ya, untuk ilmu nggak ada yang mahal gitu ya. Tapi kalau pribadi saya, kebetulan juga pernah kuliah gitu ya, mahal nggak ya? Mahal jelas enggak. Karena Anda sudah tahu sekarang PTN seperti apa ya kan, ada 3 jalur, jalur ketiga ada berapa gelombang gitu ya, dengan nominal yang tidak murah. Nah, mungkin ini USM bisa jadi salah satu
alternatif gitu ya, satu-satunya alternatif. Nah, nantinya untuk biayanya, nah ini biayanya nanti ada di sini ya Mas Editor ya, nanti dibikin sini terus muncul set gitu ya. Nanti kepala saya dibikin kecil ya kan kayak di PWK. Nah, nanti ya kalau yang di sebelah kanan ini berarti yang tabel pendidikan untuk kelas sore. Itu pertanyaan selanjutnya. Ada matematikanya juga nggak kuliah SITI? Oke, kalau untuk SITI ada matematika ya, karena dasar untuk pemrograman itu kan mainnya dari logika. Nah, awal logika itu kita belajarnya di matematika. Tapi jangan takut, saya tahu Anda ini pasti tidak suka atau tidak hobi dengan matematika, nggak kayak Jerome Pauline ya, apa-apa dimatematika-in. Kalau Anda pasti, saya yakin, saya lihat dari raut wajahnya dan sebagainya, ini kayaknya Anda tidak suka. Jadi kalau matematika itu tidak banyak, hanya untuk menjadi fondasi aja, karena nanti programmingnya, ya itu untuk di SI. Kalau di TI memang ada data science, itu memang fondasinya atau utamanya ada di matematika, mungkin porsinya akan lebih banyak. Seperti itu. Pertanyaannya, kuliah IT butuh punya laptop spek gahar nggak? kalau gahar enggak ya, yang penting punya itu ya. Karena kita jangan takut ya, kita ada lab. Jadi total berapa, Mas? 10 lab yang dengan spek komputer yang gahar ya. Jadi teman-teman kalau join di FTIK jangan takut tentang perangkat, karena kita juga ada 10 lab. Semuanya sudah terkoneksi internet. Kalau nggak percaya bisa datang gitu ya, lihat koneksi internetnya berapa. Kemudian perkembangan sekarang itu banyak aplikasi itu yang sifatnya adalah web-based. Jadi kita butuhnya browser saja, Anda bisa pakai Chrome, Firefox dan sebagainya. Kita ngoding di sana, kita analisa di sana, kita visualisasi di sana, itu juga bisa. Jadi spek komputer yang standar aja sebenarnya sudah cukup untuk kuliah di TI maupun SI. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau kuliah boleh pakai AI atau ChatGPT nggak, Kak? Oh, ini boleh banget selama belum diharamkan sama MI. Gitu ya. Jadi kalau belum haram, jadi masih boleh ya dipakai. Karena Kemdikti, kalau kemarin ya Kemdikbud itu kan sudah mengeluarkan buku panduan penggunaan kecerdasan buatan. Nah, kita ikuti aja itu. Intinya ChatGPT kalau di tempat kami itu malah menjadi support sistemnya ya. Jadi ketika Anda bingung, satu cari ide atau ada kegagalan dalam coding dan sebagainya, biasanya kita arahkan ke ChatGPT. Tapi yang kami utamakan adalah Anda harus punya fondasi dulu sebelum menggunakan AI itu, gitu ya. Dan kita ada etikanya ya. Jadi tidak sembarangan pakai fotonya orang, dibikin video silat, kungfu dan sebagainya, kemudian dibuat guyonan yang terlalu berlebihan lah itu, ya. Kita ada etikanya. Cuma untuk membantu perkuliahan kita malah dukung, malah beberapa dosen itu malah mengajari cara menggunakan prompt-nya seperti apa. Jadi prompt-nya hasilnya bagus, tidak bias, bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kelebihan di tempat kami semacam itu. Oke, pertanyaannya nggak ada yang sulit gitu, contoh kayak rumus kuantum gitu, nggak ada ini. Pertanyaan berikutnya, bumi itu bulat atau datar? Wah, lah ini baru mau ada pertanyaan yang sulit gitu ya, ini baru muncul gitu ya. Bumi itu datar ya. Bulat atau datar ya. Jadi kalau ada yang pernah join Facebook grup gitu ya, grup Facebook untuk bumi itu datar ya, mungkin salah satunya saya pernah masuk ke sana ya. Saya pengen tahu ini orang-orang ngomongin apa, ternyata nggak ngomongin bumi itu datar aja ya, tapi ngomonginnya ngalur ngidul, jadi nggak ada itu. Kebetulan saya ngajar sistem informasi geografis, jadi pernah selama 2 tahun saya ngajar. Saya nantang semua mahasiswa yang bisa membuktikan bahwa bumi itu datar, ternyata juga nggak ada. Ya, kalau bicara agama bukan di sini tempatnya, tapi kalau dari ilmu ya, itu sudah terbukti ya sekarang seperti apa bumi itu.
dari luar angkasa. Kemudian Pak, kok ada yang bumi itu kayak lembar kertas gitu ya. Nah itu bukan lembar kertas itu berarti buminya datar ya, tapi itu bumi 3D elipsoid mendekati bulat yang diproyeksikan menjadi datar. Nah kalau mau pengen tahu lebih banyak tentang ilmu bumi, kemudian penggunaan informasi geografis lah bisa join ke FTIK. Nah ini pertanyaannya berbobot sekali nih kalian. Nah ini besok cari yang kayak gini ya Mas Editor ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas, C sama dengan D perlu juga 100 tambah S per N itu rumus apa ya? Wah, nah ini yang tak tunggu-tunggu dari tadi ya. Setelah bumi itu datar, nah ini biasanya kami menjawabnya, kita foto, cari di Google Lens, dapat rumusnya kita taruh di ChatGPT. Kalau sudah dapat, kita minta berikut rumus apa gitu ya. Kemudian ChatGPT jawab kan. Nah, kita berikan satu contoh studi kasus yang paling sederhana sehingga saya adalah murid SMA atau Anda turunkan satu grade tuh SMP untuk memahami rumus tersebut. Nah, itu nanti akan muncul dengan lengkap dan itu pastinya betul ya. Karena kalau ilmu-ilmu semacam itu pasti sudah punya database sendiri OpenAI atau ChatGPT atau AI yang lain sehingga hasilnya akan valid dari saya. Oke, itu teman-teman netizen yang berbudiman, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Nantinya harapan kami adalah dari pertanyaan ini bisa membuka ilham Anda gitu ya, supaya ada pencerahan, apalagi ini besok mungkin teman-teman SMA yang kelas 12 besok pengumuman SNBT ternyata harapannya pupus ya, dengan melihat video ini tadi itu ya, kemudian ada video di sini ya. Biasanya kalau di YouTube kan ada Saskes ya, nanti ditambahi Saskes. Di sini itu ada bisa memilih FTIK USM sebagai jembatan masa depan Anda. Terima kasih.